Jangan takut, sebab sesungguhnya hari ini aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Oh
tanganmu, angkat tanganmu. Dengan hati yang menyembah, katakan gloria. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk kita semua. Mari kita berhimpun bersama-sama, kita bersuka cita memuji Tuhan. Marilah
Sama-sama kita katakan, Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Mari dengan segenap hati kita datang dan bersyukur kepada-Nya. Sungguh Yesus layak terima pujian. Dia layak terima hormat. Besar apa yang telah Dia buat di dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada yang lebih indah, Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, katakan, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Ya, sungguh Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih. Lagi dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu, angkat hati. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Amin. Kau pemilik hidupku. Ya Tuhan. Aku mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nyatakan syukurmu Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur kepadamu. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan.
memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. susah, saya terlalu percaya Dia adalah penghibur yang sejati. Dan saudara yang masih bergulat dengan dosa, ada pembebasan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Sungguh ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Yang percaya beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Dia layak terima pujian. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is.
Sungguh Dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak terima hormat. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab besar kasih-Nya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun laut lupa dosaku, walaupun laut mengancamku, Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih Tuhan, omong kosong macam apa itu? Di mana kasih Tuhan itu? Ketika kita manusia menderita. Di mana kasih Tuhan itu? Ketika hidup kita tertimpa oleh beban yang begitu berat. Beban materi, beban emosional. Kenyataannya cuma satu. Manusia yang kuat, mereka bertahan dari itu semua dan mereka selamat. Yang lemah, dilindas oleh kehidupan. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itulah kenyataan yang dialami oleh manusia. Hawa mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Kalau memang Tuhan itu kasih, mengapa manusia menderita? Kalau memang Tuhan itu kasih, kenapa ada begitu banyak tekanan yang dialami oleh manusia? Apa kata firman Tuhan malam ini? Allah adalah kasih. Keberadaan Allah sebagai kasih tidak tergantung pada keadaan manusia. Menderitakah? Tidak menderitakah? Tertekankah? Tidak tertekankah? Allah adalah kasih. Dan perlu diketahui bahwa penderitaan itu bukan buatan Tuhan. Sekali lagi, penderitaan itu bukan buatan Tuhan. Tapi penderitaan itu adalah pilihan manusia. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Taman Eden adalah taman kebahagiaan. Di dalam Taman Eden mereka tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Kenapa? Karena mereka berada di hadirat Allah. Bahkan mereka hidup bersama-sama dengan Allah. Dan inilah firman Allah pada malam ini untukmu Awu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu adalah akar masalah penderitaan manusia. Dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan Allah. Dan keterpisahan dengan Tuhan Allah
membuat manusia menderita, membuat manusia hancur dan pada akhirnya binasa. Dosa itulah penyebab penderitaan. Omong kosong. Jadi semua ini salah kami manusia. Jadi Anda mau bilang kalau penderitaan yang kami alami ini adalah kesalahan kami sendiri? Kalau begitu di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika manusia melakukan dosa? Apakah dia kurang kuat, kurang berkuasa untuk mencegah manusia melakukan dosa? Apakah dia kurang berkuasa untuk campur tangan terhadap dosa manusia? Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan kemahakuasaannya pun tidak tergantung pada keadaanmu. Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang maha kuasa. Engkau berkata bahwa di mana campur tangan Tuhan pada saat manusia berdosa? Ketahuilah, ketika manusia jatuh dalam dosa, pada saat itu pula janji Allah diberikan. Kejadian 3 ayat 15 di sana dikatakan bahwa akan ada suatu saat keturunan manusia akan datang menjadi penolong bagi manusia berdosa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah pun susah. Allah pun sedih. Kenapa? Karena Dia tidak pernah menciptakan manusia untuk menderita karena dosa. Dia tidak pernah menciptakan manusia untuk sengsara. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangannya adalah rancangan kebahagiaan, bukan penderitaan. Bukan karena Dia tidak berkuasa untuk menyelamatkan, bukan. Allah punya kuasa. Dan Dia selalu bekerja di dalam sebuah perencanaan. Jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah telah wanti-wanti. Tuhan Allah telah memberikan rambu-rambu kehidupan kepada manusia agar mereka tidak menderita. Apa rambu-rambunya? Di Taman Eden. Lagi-lagi Taman Eden. Di sana Tuhan Allah berkata kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Namun, satu pohon yang di tengah-tengah itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada saat kau makan, kau pasti mati. Itu sudah diperingatkan. Itu adalah rambu kehidupan. Kalau engkau melanggar itu, kalau engkau tidak taat pada itu, maka engkau akan mati. Engkau akan terpisah dari Tuhan Allah. Dan keterpisahan itu sekali lagi membuat engkau menderita, membuat engkau hancur dan pada akhirnya engkau binasa. Namun di dalam kasih-Nya engkau tidak bisa melihat kasih Allah. Kenapa? Karena hatimu buta. Mengapa engkau tidak bisa melihat kasih Allah? Karena lingkupan hidupmu adalah dosa. Engkau perlu kasih Allah menyentuh hidupmu. Perlu kasih itu. Dan tahukah engkau? Janji yang telah diucapkannya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ribuan tahun digenapi dengan sempurna. Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Walaupun ribuan tahun, tetapi janji itu digenapi. 2000-an tahun yang lalu Allah menggenapinya. Kasih Allah yang sempurna itu dinyatakan bagi manusia. Allah datang dan menjadi manusia. Itulah kemahakuasaan Allah. Manusia tidak bisa memikirkan Allah kok jadi manusia. Itu mustahil.
Tetapi itulah kemahakuasaan Allah. Tidak bisa diukur dengan logika kita. Allah yang maha kuasa sanggup untuk menjadi manusia. Manusia yang sempurna untuk menyelamatkan manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia berdosa tidak bisa membebaskan dirinya dari penderitaan kekal. Oleh karena itu Allah harus campur tangan di dalam kemahakuasaannya. Dia datang. Dia turun ke dunia. Yesus datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan oleh pengorbanannya yang sempurna, setiap manusia yang percaya kepadanya dibebaskan dari penderitaan kekal. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini termasuk kamu, Awu, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya termasuk kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang menjadi juru selamat dunia. Yesus datang bagi semua orang, diterima atau tidak, tetapi Dia nyatanya datang. Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Injil Matius pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan Dia adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan umatnya dari dosa. Setiap orang yang percaya dibebaskan dari dosa, diampuni. Dan bahkan terlebih dari itu, tahukah kamu, Awu, bahwa Tuhan tidak hanya sekedar datang untuk membebaskan manusia dari penderitaan kekal. Matius 1 ayat 23 di sana dikatakan bahwa Dia menjadi Immanuel. Artinya Dia mau datang menyertai engkau. Dikatakan Immanuel. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah datang untuk menyertai manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak sendirian menghadapi penderitaan dunia, menghadapi tantangan kehidupan dunia. Allah tahu dan sangat tahu, sangat mengerti. Produk dunia adalah penderitaan. Produk dunia kehancuran, produk dunia kebinasaan. Dia datang untuk kamu. Supaya apa? Bersama dengan Dia engkau sanggup menghadapi setiap tantangan kehidupan. Penyertaan Allah bukan berarti engkau bebas dari penderitaan dunia, tetapi penyertaannya membuat engkau kuat, engkau sanggup menghadapi kehidupan ini. Awu, percayakah engkau akan hal itu? Hentikan semua omong kosong itu. Mana buktinya? Kalau Anda mengatakan kalau Tuhan telah turun untuk menyelamatkan kami semua manusia, buktikan. Ya, mari kita buktikan. Lihatlah orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah di dalam hidup mereka. Amazing grace terjadi dalam hidup mereka. Nama saya Leo. Sejak umur 12 tahun saya jadi seorang pemabuk. Sejak mengenal Tuhan Yesus, saya diubahkan. Sejak tanggal 19 September 2017, saya berhenti menjadi pemabuk. Bahkan memikirkannya pun tidak pernah lagi. Sekarang saya sudah bebas. Saya mau memberitakan anugerah Tuhan kepada semua orang. Saya Purna. Saya dulu mengalami sakit yang parah. Sampai usia 3 tahun saya tidak bisa berjalan. Kemudian saya bertemu hamba Tuhan. Dia mendoakan saya dan saya mengalami mukjizat. Saya sembuh. Sampai sekarang saya bisa melayani Tuhan. Saya Frankie.
Dulu ketika mendengar kata surga, saya tidak tahu apa itu surga. Apakah surga itu ada atau hanya sebuah dongeng? Tapi ketika saya bertemu Yesus, saya mendapat kepastian bahwa surga itu ada. Surga itu rumah Bapakku, surga itu rumahku. Saya Sinta, saya terlahir sebagai seorang Kristen. Saya menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada buat saya, dan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Saya bertindak seenaknya, sesuka hati saya. Pada suatu ketika, saya melihat bahwa kuasa itu benar-benar ada buat saya, dan saya melihat bahwa mujizat itu benar-benar ada. Saya mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Saya bersyukur karena saya bisa diselamatkan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Anugerah terbesar buat saya adalah saya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Anugerahnya ajaib. Amazing Grace. Itulah orang-orang yang telah mengalami amazing grace dalam hidup mereka. Amazing grace. Mereka boleh mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hidup mereka, dan mereka mengalami transformasi kehidupan. Mereka yang tadinya pemabuk sekarang udah enggak lagi. Mereka yang tidak tahu surga atau neraka sekarang ngalamin. Artinya ngalamin, mereka bisa tahu. Bahkan Frankie berkata dia memiliki surga sebagai rumahnya. Itulah amazing grace. Tuhan datang untuk kamu, Awu. Bagaimana responmu? Gak mungkin. Mana mungkin? Segala sakit penyakit yang saya alami, penderitaan yang saya alami sejak kecil, bagaimana kedua orang tua saya selalu memandang rendah saya. Tapi saya masih, nyatanya saya masih bisa berdiri di sini. Sungguhkah itu Engkau, Tuhan? Sungguhkah itu? He loves you so much. Melebihi dari siapapun. Kasihnya sempurna. Tuhan menyediakan amazing grace buat kamu juga. Biarlah malam ini amazing grace, Yesus yang sudah turun, hadir dalam hidupmu secara pribadi. He loves you. Jesus loves you. Amen. Ya, Jesus loves me. And He loves you all. Amen. Dan biarlah amazing grace itu yang Dia telah karuniakan untuk saya boleh dirasakan oleh kita semua di sini. Sungguh Dialah Tuhan yang telah turun menjadi manusia untuk menebus dosa kita manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang, ku tak bercela olehnya.
mengasihi manusia berdosa. Tuhan Allah mengasihi setiap kita yang berada di tempat ini. Ada amazing grace yang Dia sediakan bagi kita. Dan amazing grace itu adalah Yesus yang sudah datang ke dunia. Siapa Dia? Dia adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari penderitaan kekal. Siapa Yesus? Dia yang sanggup untuk melepaskan kita dari kehancuran. Alkitab berkata, Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang bersedia datang untuk menyertai kita. Kenapa kita perlu disertai Yesus? Karena kita nggak sanggup menjalani kehidupan sendiri di dunia ini. Siapapun di dalam dunia ini tidak bisa diandalkan. Yesus tahu itu. Oleh karena itu Dia datang. Pertama-tama Dia menyelamatkan kita. Terjadilah pendamaian antara kita dengan Tuhan Allah. Dan Dia menyertai kita. Sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan bukan berarti kita akan lewati jalan tol. Tidak. Tapi penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Penyertaan Tuhan membuat kita mampu melewati kehidupan ini. Siapa sih yang gak tahu dunia penuh masalah? Apapun masalah toh. Tetapi bersama dengan Yesus, saudara pasti melewatinya. Karena Dia adalah Tuhan. Yang Dia mau cuma satu. Mari kita hand in hand dengan Dia. Every day, hand in hand dengan Tuhan Yesus. Ya, supaya engkau kuat. Hand in hand. We walk each day, hand in hand, along the way, walking dust, I cannot say, hand in hand with berdiri katakan, hand in hand we walk each day. Katakan kepada Tuhanmu, hand in hand along the way, walking dust, I cannot stray. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, engkau pasti akan mampu menghadapi tekanan kehidupan. Ya, sebab Dia Allah yang berserta dengan engkau adalah Allah yang punya kuasa. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah pemegang kuasa tertinggi. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa ada di tanganku, di bumi dan di surga. Pada saat saudara berjalan bersama dengan Yesus, wes salah, ojo mikiri surga. Itu pasti. Yang Dia rindukan mulai sekarang. Saudara berjalan bersama dengan Dia. Hand in hand dengan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Anugerah terbesar. Dan malam ini, Yesus yang turun ke dunia, Dia menawarkan satu hal buat kita. Matius 11 ayat 28. Undangan Yesus buat kita malam ini. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu siapa engkau. Dan inilah yang Dia katakan. Bersama kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah saudara lega dalam hidup ini? Lega itu artinya apa toh? Kan gitu ya.
Lega itu artinya seperti ini. Punya sukacita, punya damai walaupun dalam penderitaan. Kok bisa? Iya bisa. Dalam Tuhan Yesus, sekalipun engkau mengalami penderitaan dunia, tapi engkau tetap punya damai sejahtera. Tetap punya sukacita. Bukankah itu yang dicari manusia? Dan jawabannya ada di dalam Yesus. Yesus mengundang saudara untuk menerima kelegaan. Saya tidak tahu keadaanmu malam ini. Adakah di antaramu yang saat ini mungkin keadaan yang gak baik, letih lesu, berbeban berat? Terimalah undangan Tuhan Yesus malam ini. Ada anugerah besar buat saudara. Ada kelegaan yang Dia berikan bagimu. Mari kita tutup mata kita. Besar anugerahnya bagimu. Dia menyediakan itu bagimu. Anugerahmu, ada anugerah yang berlimpah. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. besar anugerah. Besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Semakin hari, semakin bertambah. Angkat tanganmu dan katakan besar anugerahmu Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah. haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Malam ini, sekali lagi saya mau beritakan kepada saudara, ada undangan khusus dari Tuhan buat setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Saya tidak tahu, tetapi engkau dan Tuhan tahu. Dan Dia menawarkan malam ini, maukah engkau kelegaan itu? Saya undang malam ini. Ayo, siapa yang mau sungguh-sungguh mengalami kelegaan Tuhan malam ini? Saya undang saudara, ayo maju ke depan. Di sini ada banyak hamba Tuhan yang siap untuk mendoakanmu. Tawaran Tuhan sungguh luar biasa. Dia menyediakan dirinya untuk memberikan kelegaan bagimu. Ada yang mau? Saya memberikan kesempatan untuk saudara bangkit berdiri dan langsung maju ke depan. Dan saya akan minta kepada hamba-hamba Tuhan untuk berdoa bagimu. Jika engkau merasa, jangan pernah malu. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan yang spesial buatmu malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari silakan hamba-hamba Tuhan langsung bergerak untuk mendoakan. Mari silakan. Ya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan untukmu
kesempatan. Ambil kesempatan itu malam ini. Karena dia ingin menyentuhmu secara pribadi. Dia ingin memberikan kelegaan itu bagimu. Yesus jamahku jadi baru. He touched me. He touched me. He touched you. Amen. And all the joy that floods my soul. Dia memberikan damai sejahtera kepadamu malam ini. Something happened. Something happened. And now I know. Yes. He touched me and made me whole. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. Yes. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Once more time, He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. Jemaat membuat engkau berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk amazing grace yang Dia karuniakan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu. Sungguh anugerahnya besar bagimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bapak, kami mengucap syukur karena ada amazing grace buat setiap kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kami,
untuk mendamaikan kami dengan Bapa, dan bahkan terlebih dari itu untuk menyertai kami sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkasih karunia bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk itu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ajaib benar. Ajaib benar, anugerah membaru hidupku. Ku hilang murka bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Meski selatan lenyap di surga mulia, rasanya baru saja memuji namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus menjadi anugerah terbesar untuk kita semua. Ia telah datang dan bersukacitalah yang telah menerima Dia. Joy. Amin. Terimalah Yesus. Dia adalah penebus untuk kita semua. Dengan tetap bertepuk tangan, kita bersukacita buat Dia yang datang untuk kita. Haleluya. Isi dunia, beri hidupmu bergema terus di gunung dan lembah, di gunung dan lembah, di gunungku. Sekali lagi katakan terimalah Yesus. Terimalah Yesus penebus, isi dunia, beri hidupmu bergema terus di gunung dan lembah, di gunung dan lembah, di gunung dan lembah, di Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan Yesus itu ajaib buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa secara pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapak
Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat anugerah terbesar yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah Kau berikan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan berkat-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Saat malam hari ini, kami mau bawa Tuhan sedikit dari apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau kuduskan Tuhan, agar supaya persembahan kami ini boleh kudus dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sungguh ajaib Tuhan Yesus buat kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih tos kiri kanannya. Tuhan Yesus menyertaimu. Walaupun gelap masih terlihat yang kiri kanan. Amin. Waduh, suaranya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama menerima anugerah daripada Tuhan. Baiklah, pengumuman besok tanggal 25 Desember kita akan bertemu kembali dalam ibadah malam Natal pukul 18.00 di sini. Siapkan diri Bapak Ibu karena ada perjamuan kudus. Bagi semua IRCR, diingatkan bahwa besok kita akan menyerahkan persembahan syukur tahunan kita. Persembahan syukur tahunan adalah wujud syukur atas penyertaan, pertolongan, dan kesetiaan Tuhan yang memberkati kita semua. Bagi yang butuh amplop syukur tahunan bisa ambil di depan di ushers
di meja ushers di depan. Mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan, nanti boleh minta di depan. Kemudian yang kedua, setelah ibadah ini selesai, kita akan menikmati makan bersama. Diharapkan semua kita bisa saling bersekutu satu sama lain dan tidak tergesa-gesa untuk langsung pulang. Kemudian yang ketiga, setelah doa berkat, Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri, kita akan doa makan. Doa makan nanti akan dipimpin oleh Kak Sarah. Demikianlah pengumuman pada malam hari ini. Mohon semua untuk jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat Tuhan. Pernyataan iman kami di hadirat Bapa yang Maha Agung, bahwa hidup ini hanya oleh karena anugerah dari surga. Kami bersyukur atas kantatan Natal pada malam ini yang telah memberikan kepada kami sebuah pencerahan, meneguhkan iman kami bahwa hanya di dalam Yesus ada kemenangan, ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada hidup kekal. Terima kasih atas anugerah yang begitu besar, yang luar biasa. Kami merasa bahwa tidak seorang pun tidak membutuhkan Yesus. Setiap kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati semua pemain atau yang melakukan segala sesuatu dalam kantatan Natal ini. Berkati gembala sidang kami, Bapak dan Ibu Haryono. Berkati semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Tim musik, tim doa, tim besuk, Tuhan pakai. Singers Tuhan pakai. Tuhan berkati semua yang hadir pada malam ini. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Sebelumnya Tuhan kami mohon berkat Allah bagi hidangan yang telah disediakan. Berkati orang percaya yang berkekurangan, hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Semua yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Allah turun atas kami. Saudara sekalian, arahkan hatimu dan perhatianmu kepada Bapa di surga. Kendangkan tanganmu, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milik saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Yesus,
Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersekutu bersama-sama di basement, mari kita mensyukuri berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk berkat rohani yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami juga ingin bersyukur untuk berkat jasmani yang telah Engkau persiapkan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan, biarlah berkat jasmani yang telah Engkau siapkan bagi setiap kami, mempererat setiap kami, memberikan kesehatan bagi tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersekutu bersama-sama. We wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Amin. Dikasihi Tuhan, boleh sambil berjalan bersama-sama menuju basement. Sepertinya yang di sini belum mau bangkit berdiri ya. Yuk, Tins, turun yuk Tins.
Pepe sama teman-teman kemana? Yuk siap ya. Tunggu kurang